Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Dilanjutkan untuk terjemah perkata ayat ke-260. Tapi saya ulang sedikit teorinya ya, mungkin tidak sampai 5 menit, diulang cepat mawon. Intinya kalau untuk yang baru panjenengan bisa mengetahui bahasa Arab itu sebenarnya cukup sederhana ya. Jadi kalau disederhanakan, kalau panjenengan mengambil satu, ini kan terdiri dari kata-kata, ngoten nggih. Jadi di dalam satu ayat ini terbentuk dari kata-kata. Nah, jika panjenengan mengambil salah satu, diambil salah satu, kemungkinannya itu cuma 3. Jadi kata yang panjenengan ambil itu kata kerja, kata benda, atau kata sambung. Wis niku tok. Kata benda, kata kerja, atau kata sambung. Nah, panjenengan bisa mengetahui ini kata benda, kata kerja, atau kata sambung meskipun gak ngerti maknanya. Loh kok iso ngoten nggih? Lek bahasa Indonesia kan ndak bisa ngoten nggih. Tapi kalau bahasa Arab niku panjenengan bisa mengetahui itu kata benda atau tidak, kata kerja atau tidak, cuman dari ciri-cirinya. Nah, sekarang panjenengan perhatikan, konsentrasi mawon di sini. Ciri umum kata benda itu ada 4. Yang pertama kita membahas kata benda dulu. Ciri umumnya ada 4. Yang pertama, jika sebuah kata itu diawali alif lam, dipastikan itu adalah kata benda. Ciri yang kedua, jika sebuah kata itu berharokat terakhir tanwin, an in un, harokatnya terakhirnya adalah an in un, maka itu adalah kata benda. Yang ketiga, jika sebuah kata itu diawali ma, mi, atau mu, itu juga kemungkinannya adalah kata benda. Dan yang terakhir cirinya, jika sebuah kata itu harokatnya kasroi, maka dipastikan itu adalah kata benda. Bisa nggih difahami nggih? Nah, sekarang panjenengan saya bukakan Al-Fatihah yang panjenengan sudah sangat hafal. Kalau kita membuka Al-Fatihah dengan ciri-ciri ini tadi, berarti kalau saya baca bismi, berarti benda atau bukan? Benda. Allahi, Ar-Rahmani, benda. Ar-Rahimi, benda. Alhamdulillahi Rabbi Alamina. Nggih, sudah ngerti? Al-Alamina kata benda. Ar-Rahmani, Ar-Rahimi, Maliki, Yaumi, Ad-Dini. Lah kok benda semua? Iya, memang itu kata benda semua. Ciri-cirinya gampang ya berarti nggih. Nah, kalau panjenengan saya berikan di sini sebuah kata contoh yang lain di sini. Sawaun, benda karena ekornya tanwin. Nggih. Ghisyawatun, benda. Azabun, azimun, bil yaumi, al akhiri. Lah nggih sudah bisa. Jadi kata benda itu meskipun gak ngerti maknanya, mbuh maknanya apa nggih, tapi bisa ditentukan itu kata benda atau bukan. Gampang nggih. Nah, itu ciri-ciri umum kata benda seperti itu. Nah, kembali lagi di sini setelahnya. Jika panjenengan sudah ketemu itu kata benda atau bukan, langkah yang kedua adalah menentukan kata benda itu berjenis mu'annas atau muzakkar. Ini salah ketik berarti nggih, dibetulkan sendiri kalau yang punya handout. Mu'annas atau muzakkar, yang gampang itu ngeten. Mu'annas itu perempuan, muzakkar itu ya ada zakarnya berarti laki-laki. Nah, mungkin ngoten nggih, nama kalau dari nama nggih kan kadang mengingatnya sulit. Sing muzakkar atau mu'annas ini yang laki-laki yang mana, yang perempuan yang mana. Kalau mu'annas perempuan, muzakkar ada zakarnya berarti laki-laki. Semua kata benda di dalam bahasa Arab itu akan masuk ke dalam kelompok mu'annas atau muzakkar. Ini tidak sama dengan bahasa Indonesia. Jadi untuk bisa masuk ke kelompok ini,
kata benda itu gak harus berkelamin, Bu. Lek dalam bahasa Indonesia bisa ditentukan itu laki-laki atau perempuan, harus dilihat dulu berkelamin jantan atau betina, baru bisa masuk di kelompok ini. Tapi bahasa Arab mboten, meskipun benda gak berkelamin harus masuk pada kelompok dua ini, muzakkar atau mu'annas. Nah, cirinya mudah. Kalau mu'annas yang perempuan itu selalu diakhiri dengan tak marbutoh yang seperti ini. Contohnya as-sholatu, kata benda karena ada alif lamnya, kemudian ada tak marbutohnya, berarti adalah berjenis mu'annas perempuan. Baqaratun, kata benda berjenis mu'annas. Madrasatun, madrasah itu kan artinya madrasah lah, sekolahan gitu nih, nggak berkelamin jelas madrasah itu, tapi masuk ke dalam kelompok mu'annas. Jadi harus bisa men-setting bahwa bahasa Indonesia tidak sama dengan bahasa Arab. Lek bahasa Arab semua kata harus kata benda harus masuk ke dalam kelompok laki-laki atau perempuan. Nah, kalau yang muzakkar niki salah ketik nih, yang muzakkar itu tidak diakhiri tak marbuto. Contohnya alhamdu. Berarti kata benda ada alif lamnya berjenis laki-laki. Al-masjidu, kata benda berjenis laki-laki. Al-ghaibu, kata benda berjenis laki-laki. Gampang ya? Nah, sama rumiyin sedikit-sedikit. Nah, kalau kita masuk di sini pada bentuk yang aslinya, azabun berarti kata benda karena ekornya tanwin berjenis laki-laki. Azimun, kata benda karena tanwin berjenis laki-laki. Ghisyawatun, kata benda berjenis perempuan atau mu'annas. Artinya apa? Gak ngerti. Tapi bisa menentukan itu laki-laki atau perempuan, kata benda atau bukan. Jadi menentukan ini kata benda berjenis laki-laki atau perempuan itu wajib bisa dulu, maknanya nanti sambil jalan. Sementara sedikit-sedikit nih, jadi supaya tidak terlalu pusing. Gampang napa mboten? Iya, kok gak biyen-biyen yang belajar ngeten. Insya Allah Bu, mudah Bu. Ini sudah disederhanakan sesederhana mungkin sudah. Ayat ke-260. Wah, ini adalah kata sambung. Jadi kalau kata sambung itu ciri-cirinya gampang. Jadi ibu-ibu yang baru mengikuti, kata sambung itu biasanya hanya terdiri dari satu atau dua huruf saja, satu atau dua huruf saja. Jadi kalau di sini wah ngoten saja itu berarti pasti kata sambung. Artinya wah itu dan. Gak usah dianalisa terlalu jauh, pokoknya wah yo dan wis selesai ngoten nggih. Kemudian ketika atau apabila. Ini juga tidak perlu dianalisa, ini kata sambung. Bentuknya gak pernah berubah. Jadi kalau ditanya kenapa Pak kok gak perlu dianalisa, ya supaya tidak terlalu jauh dan tidak terlalu berat, langsung dimaknai. Karena kalau bentuk-bentuk ini yang mabniun itu bentuk yang tidak berubah, ya nggak usah dimaknai, nggak usah dianalisa, langsung wa artinya dan. Karena wa itu tidak ada yang wu, juga nggak ada yang wi, semuanya wa. Kan tidak berubah, berarti langsung dimaknai saja. Dan il juga bentuknya nggak pernah berubah, nggak ada yang ul, juga nggak ada yang al. Il ketika, sehingga wa il dan ketika qala. Nah ini baru dianalisa. Qala kata kerja fiil madhi, pelakunya adalah dia. Qala sendiri memiliki makna berkata, sehingga kalau qala itu dimaknai lengkap, dia telah berkata. Dia siapa? Ibrahimu, Nabi Ibrahim. Rabbi, apa yang dikatakan Nabi Ibrahim? Rabbi, Tuhan. Arini, lek aro saja, aro, perlihatkanlah olehmu. Ni kepadaku.
Rabbi Tuhan, arini, perlihatkanlah olehmu kepadaku. Aro itu dari kata ro'aya. Ro'aya. Jadi Nabi Ibrahim itu meminta kepada Allah, Rabbi arini, ya Tuhan, perlihatkanlah kepadaku. Kaifa, bagaimana. Kaifa itu adalah kata tanya, ya. Kaifa, bagaimana. Kaifa tuhyi. Tuhyi kata kerja fiil mudhari. Pelakunya adalah tak di depan, tak saja di huruf yang pertama itu pelaku, okay? Tak di huruf pertama itu adalah pelaku yang maknanya adalah kamu atau engkau. Kaifa bagaimana, tuhyi engkau akan, 3 huruf aslinya hayaya, menghidupkan al-mauta. Al-mayit, mauta, ya mayit, seseorang yang sudah mati. Jadi Nabi Ibrahim itu bertanya kepada Allah, Rabbi arini, perlihatkanlah kepadaku. Kaifa, bagaimana. Tuhyi, engkau akan menghayaya, menghidupkan al-mauta, sesuatu yang mati. Qala, dia telah berkata. Jadi kata qala ini adalah kata kerja fi'il madhi, pelakunya dia. Dia telah berkata. Apakah bukan awalam itu au, atau lam belum. Jadi au atau lam belum. Tu'min kata kerja fi'il mudhari, pelakunya tak di huruf pertama, kamu akan. 3 huruf aslinya amanah. Amanah bimakna percaya atau beriman. Jadi Allah bertanya kepada Nabi Ibrahim, qala, dia Allah berkata, awalam tu'min, ataukah belum kamu percaya. Nah, ini bisa kita ambil pelajaran bahwa sekelas Nabi Ibrahim saja itu memiliki rasa kepingin ditunjukkan hal-hal seperti ini. Oleh sebab itu kalau panjenengan yang hidup di zaman sekarang tidak pernah ketemu Nabi, tapi memiliki keyakinan yang kuat terhadap agama Islam, ini merupakan benar-benar sebuah hidayah yang luar biasa. Ketemu Nabi itu nggak pernah oleh cerita itu, tapi bisa tumbuh rasa cinta, rasa sayang. Yang kalau panjenengan umroh dan haji cuman lewat sak seliwer di makamnya itu bisa menumbuhkan rasa yang tidak karu-karuan. Itu merupakan sebuah hidayah yang luar biasa. Bagaimana mungkin seseorang bisa sayang dan cinta kepada sesuatu yang tidak pernah dilihat dan tidak pernah ditemui? Gak masuk akal nih. Nah, itulah hidayatuddin, hidayah berupa agama Islam ini. Dan bukan cuman kita, tapi hampir 1/3 penduduk dunia ini merasakan itu. Padahal kalau dinilai tingkat religius umat muslim di Indonesia itu peringkat bawah, itu tingkat keislaman, keseriusan, kemudian religiusnya itu tingkat bawah dibanding negara-negara lain, bahkan dibanding Malaysia pun itu jauh sekali. Nah, bisa dirasakan orang-orang yang memiliki tingkat religius tinggi di belahan bumi di sana, cintanya kepada Allah dan Nabi itu seperti apa, katanya. Belum pernah melihat, belum pernah ketemu, tapi cintanya setengah mati. Sampai dibelani, pokok harus umroh dan ke Madinah, ke Masjid Nabawi setahun sekali mungkin.
karena terus menumbuhkan rasa kangen, kepingin dekat di sana. Nah niku salah satunya, itu adalah hidayah. Qala awala tu'min, dia Allah berkata atau berfirman, atau lam belum tu'min, kamu percaya. Qala, dia berkata Nabi Ibrahim itu, bala, iya. Walakin, wa artinya dan, lakin tetapi. Walakin ini tidak perlu dianalisa karena bentuknya pancet, tidak pernah berubah. Wa artinya dan, lakin artinya tetapi. Walakin dan tetapi. Liyatma'inna, linya dulu artinya li, untuk, bagi, agar, sama nggih. Li untuk, bagi, agar, sama. Yatma'inna kata kerja fiil mudhari, pelakunya adalah ya di depan, dia akan nggih. Mutmainnah itu apa sih Bu? Tenang nggih. Jadi itu liyatma'inna, untuk dia itu menenangkan qalbi, hatiku, jadi supaya lebih tenang. Makanya kalau kita sekarang yang hidup di zaman sekarang ini ada perasaan nun sewu, sedikit ragu, itu lumrah, karena kita memang mencintai sesuatu, mempercayai sesuatu yang tidak bisa dilihat, belum pernah ketemu. Ya dengan Allah ini kan belum pernah melihat, belum pernah ketemu, tapi kok manut, disuruh puasa ya poso, sholat ya sholat, kan ngoten nggih. Tapi kok bisa manut, itulah hidayatut din dan hidayatut taufik ya. Jadi untuk apa Nabi Ibrahim meminta itu tadi? Qala bala, dia Nabi Ibrahim berkata bala, iya. Walakin dan tetapi, liyatma'inna qalbi, untuk dia itu menenangkan hatiku. Kemudian Allah mengatakan qala, dia Allah berkata maka khul, kata perintah yang diperintahkan kepada satu orang. Aslinya kata itu adalah akhadha itu artinya mengambil. Lek taroka, meletakkan. Karena ada satu huruf matnya, a-nya, maka tinggal dihilangkan saja, tinggal khul. Seperti kata sa'ala, bertanya. Lek dijadikan kata perintah, sal, a-nya tinggal dihilangkan saja. Qa'ala, kul, tinggal ngaten. Jadi kalau ada huruf matnya alif, waw atau ya, tinggal dihilangkan saja, huruf yang kedua disukun, maka sudah jadi kata perintah. Sehingga di sini khul, ambillah olehmu arba'atan, arba'ah, 4. Hari-hari di dalam bahasa Arab ini ya 1, 2, 3 Bu. Senin, Ahad itu kan hari pertama, Ahad kan 1, Isnain 2, bahasa Arabnya Senin ya Isnain, Selasa Salasa itu 3, Salasa ayam berarti 3 hari, Rabu arba'ah, Khamis ya Khamis, Khamsa, yang tidak ada itunya Jumu'ah itu sendiri, Sabtu dari kata sab'ah, 7, hari ke-7, Sabtu dari kata sab'ah, 7. Sehingga hari-hari di dalam bahasa Arab itu juga hari Ahad, Isnain, Salasa, Arba'ah, Khamsa itu Khamis, Jumu'ah. Jadi yang bukan nama dari huruf-huruf itu, angka-angka itu hanya Jumu'ah saja. Nonton Ibu, jadi menghafalnya sama, menghafal hari dan menghafal angka.
Kemudian Allah memerintahkan, qala, dia berkata, fakhudh, maka ambillah arba'atan, 4 min dari at-toiri. Toir itu artinya burung. At-toir, burung, jamaknya tuyur. At-toir ini berarti kalau dianalisa adalah kata benda laki-laki. Artinya apa? Gak ngerti. Tapi bisa dianalisa bahwa at-toiru ada alif lamnya, maka itu kata benda, ekornya tidak tak marbuto, berarti berjenis laki-laki. At-toir itu burung. Jadi Allah memerintahkan untuk mengambil 4 burung. Fa, maka. Fa tidak perlu dianalisa, artinya maka. Surhunna, surhunna. Jadi sur dari kata sowaro. Sowaro dipotong-potong. Isfa, maka sur, potonglah olehmu hunna, mereka itu. Tuyur itu tadi diminta untuk dicincang. Ilaika, ila kepadamu. Ila kepada, kanya ya kamu, berarti di sini ila kepada, kanya kamu. Paham ya Pak ceritanya ya? Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk mengambil 4 burung, yang kemudian diperintahkan untuk fasurhunna, maka burungnya itu dipotong-potong, dicincang, ilaika, kepadamu. Summa, kemudian, summa ini bentuk yang tidak pernah berubah. Summa, kemudian, ij'al, sama ij'al ini kata perintah yang diperintahkan kepada satu orang dari kata ja'ala. Ja'ala sama dengan kana yakunu, kun fayakun, menjadi. Jadi ij'al maknanya jadikanlah olehmu, ala atas, kulli, kulla, kullu sama, setiap atau semua, jabalin, jabal, gunung, jabal, gunung ya. Min, dari, huna, mereka, burung-burung itu, juz'an, juz'an, juz 1, juz 2, juz 3 bagian. Jadi setelah burung itu tadi dicincang, dicincang, kemudian cincangan ini dibawa ke gunung-gunung, yang masing-masing gunung itu ditaruh 1, 2, 1 bagian, sebagian, kemudian ditaruh di atas gunung itu. Kemudian kembali ke tempatnya Nabi Ibrahim. Summa, kemudian, ud'u, kata sama, ud'u juga kata perintah yang diperintahkan kepada satu. Panggillah olehmu, serulah olehmu. Nah, ud'u itu dari kata da'a, berda'a, menyeru. Jadi berda'a itu artinya menyeru. Nah, ud'u, serulah olehmu hunna, mereka itu, ya'tina. Ya'tina kata kerja fi'il mudhari, pelakunya adalah dia, akan, ataya artinya mendatangi atau mendatangkan, kamu, sa'yan, sa'yan segera, kata benda, sa'yan segera. Jadi burung yang sudah dicincang tadi itu kemudian ditaruh di atas gunung-gunung tadi itu, kemudian disuruh untuk ud'u, panggillah burung-burung itu kembali. Maka burung itu menjadi hidup lagi dan mendatangi Nabi Ibrahim sa'yan, dengan segera. Wa'lam, wa artinya dan, i'lam kata perintah yang diperintahkan kepada satu orang dari kata
alima. Alima artinya orang alim, berarti orang yang mengetahui. Wa'lam, wa artinya dan, i'lam, ketahuilah olehmu. Jadi kata alim itu jangan dimaknai umum ya, itu loh orang alim. Orang alim dan orang solih itu berbeda. Kalau orang alim itu orang yang berilmu, orang yang memiliki pengetahuan atau orang yang memiliki ilmu, alim. Kalau orang solih itu adalah orang yang terus memperbaiki diri. Yang bagus yang mana? Yang solih. Lek perempuan jadi solihah. Karena kalau perempuan kan ada tak marbutohnya solihatun, aslinya ngoten nggih. Dipateni ekornya jadi solihah. Jadi kalau orang yang wanita solihah itu bukan berarti tanpa dosa, tapi yang terus memperbaiki diri. Jadi kata solihah dari kata solaha. Solaha artinya memperbaiki. Jadi sekarang keliru, memperbaiki diri, kumat lagi sedikit, memperbaiki diri lagi, terus memperbaiki diri. Loh, karena memang dasarnya adalah manusia itu tempatnya salah dan keliru, ngoten nggih. Yang penting salahnya itu jangan tambah nemen kan, ngoten nggih. Jadi kalau sekarang salahnya itu 10, memperbaiki diri, besok 9, nanti kumat lagi. Kemudian dengan level 7, itu sudah bagus kan peningkatan, ngoten nih, memperbaiki diri lagi. Nanti kapan lagi kumat lagi level 6, itu sudah bagus Bu, sampai nanti di level 0. Jadi untuk berubah itu tidak langsung ujub-ujub. Jadi yang dimaksud solihah atau solih itu terus berusaha memperbaiki diri. Bukan berarti sekarang sudah melakukan kesalahan level 5 kumat lagi tambah momen level 10 ngoten ya kumatnya itu. Ya, itu namanya tidak solaha ya, tidak memperbaiki. Jadi berusaha memperbaiki diri termasuk bertaubat itu berjenjang. Ini perlu difahami ya. Memperbaiki diri itu berjenjang. Tidak bisa langsung. Oleh sebab itu jika panjenengan menemui seseorang, ini sedikit lebih jauh ya di luar konteks ini, menemui seseorang yang berusaha ingin bertaubat, kemudian ya sakolo-kolo masih kumat-kumatan, selama intensitas dan frekuensinya itu sudah menunjukkan perubahan yang positif, ya harus diapresiasi untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Ngoten nggih. Bukan berarti saya mengajarkan sesuatu yang mengatakan itu sesuatu yang baik, tapi memang secara psikologis tidak bisa seseorang berubah dalam waktu ujuk-ujuk berubah, itu tidak bisa. Ya contoh ekstrim yang bisa mudah dicerna nggih. Mungkin ada seorang itu yang suka judi terus nggih, gak entek-entek. Bendino judinya itu. Terus saja, Bu, aku kuapok wis entek kabeh umpami nggih. Kemudian tak tobat saya ini ngoten nggih. Kemudian mandek sudah 2 minggu, disusul kancane berangkat lagi ngoten nggih. Tapi 1 kali itu saja, besoknya sudah berhenti lagi. Itu merupakan sebuah proses nggih. Jadi itu sudah termasuk bagus. Jadi kalau seperti itu tidak langsung loh kumat maneh, jangan. Jadi cukup diapresiasi. Jadi mudah-mudahan dari 2 minggu itu bisa sebulan sekali. Dari sebulan sekali bisa 2 bulan sekali, bisa 3 bulan sekali, sampai akhirnya benar-benar hilang. Jadi tidak bisa kemudian orang itu berubah sak konyong-konyong. Karena untuk membentuk itu juga bertahun-tahun, untuk berubahnya juga tidak mungkin 1 hari. Karena ada ngoten nggih, baru kumat sedikit sudah langsung tidak diapresiasi. Jadi tidak ada dukungan di dalam dirinya, sehingga malah jadi gak karu-karuan ngoten nggih. Solaha, solih itu artinya memperbaiki diri. Jadi berusaha terus memperbaiki diri. Kemudian setelahnya
summa ud'uhunna ya'tinaka sa'ya. Sampun nggih. Wa'lam anallaha, wa'lam wa artinya dan, i'lam ketahuilah olehmu, anna sesungguhnya, inna juga sesungguhnya, Allah azizun, kata benda nggih azizun nggih. Nah, aziz artinya maha perkasa. Hakimun, hakim bijaksana, maha bijaksana. Jadi kalau sesuatu disebut hakim berarti sesuatu yang disandarkan pada makna bijaksana. Jadi Allah itu Al-Hakim berarti Allah itu maha bijaksana. Allah Al-Aziz berarti Allah itu maha perkasa. Ini kalau dibaca panjenengan bisa memotong jadi banyak tempat ya. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhudh arba'atan minal tayri fasurhunna ilaik thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. Jadi jangan menggunakan es juz a, juz 1, juz 2, juz a, menggunakan zai, juz a. Thumma da'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam anna Allaha azizun hakim. Azizun hakim. Jadi yang kalau masalah membaca yang perlu diperhatikan huruf zai saja kalau di ayat ini ya. Karena banyak yang membaca huruf zai menjadi s. Karena itu di bahasa Indonesia ngoten Bu panjenengan. Zebra, zebra, ijazah, ijazah. Apalagi rizki, rizki, sehingga itu sudah melekat di lidah kita. Kalau zai, z itu menjadi s, sehingga kalau membaca juz'a kebanyakan bacanya juz'a, juz'a. Panggil ditepak-tepakan nggih. Ada yang ditanyakan dulu 260. Ini ki umum nggih, zai itu jadi s. Nggih. Kalau tidak jadi s jadi huruf j. Idza juljilatil, jadi juljilatil, zul zilatil, juljilatil. Di sini jarang sekali kata aziz juga disebut aziz. Kalau nama panjenengan punya cucu, mungkin nih, namanya Aziz, pasti di sekolahnya dipanggilnya Aziz. Aziz. Le Azizah sih jarang ya, pasti Azizah nggak termasuk yang tapi le Aziz, Aziz. Itulah kebanyakan. Makanya memberikan nama itu kadang ini sedikit saran ya, memberikan nama itu jangan yang spellingnya susah, karena pasti kebanyakan orang akan menyebutkan itu dengan nama yang berbeda, akhirnya malah menjadi ngoten. Yang mudah-mudah saja, karena kalau terlalu sulit di dalam pelafalannya itu biasanya akan malah jauh. Lagi nama yang mudah-mudah saja diucapkan. Karena kasihan kalau ngoten itu kadang kepingin seseorang itu namanya disebut sempurna ngoten, tapi pasti di masyarakat umum disebutnya seperti tadi Aziz jadi Aziz.
Apalagi pokok yang sulit-sulit ngoten. Apalagi di dialek yang lain ngoten nggih. Yang dialeknya itu sulit, seperti dialek Madura ngoten. Itu kan sulit dengan mengucapkan beberapa kata. Rodia tadi. Kalau panjenengan punya nama Rodia di Madura dibacanya jadi Rodia. Marwa, Marwa. Lho nggih. Lagi membaca dengan imalah. Kalau panjenengan punya nama Marwah, bagus sekali nama Marwah, tapi kalau di dalam dialek beberapa dialek yang lain, jadi kalau di dialek Madura di Marwah. Oke. Rodia. Jadi gunakan yang mudah-mudah saja supaya bisa terucap dengan sempurna nama. Nama itu adalah doa, ya. 261. Nah ini gampang ya. Yang pertama adalah masalu. Masalu itu dari kata misal, perumpamaan. Masalu, perumpamaan. Kalau masalu berarti kata kerja atau kata benda? Benda, karena diawali mamimu. Karena oleh sebab itu tidak ditanya madhi atau mudhari, tetapi langsung ini kata benda berjenis laki-laki karena diawali mamimu ya, tidak diakhiri tak marbutoh. Kemudian asli maknanya pasti awalannya bukan me atau ber, tapi pe, per, keterpen, peng. Permisalan alladzina, orang-orang yang yunfikuna. Yunfikuna kata kerja fiil mudhari, pelakunya ya di depan ini. Kalau ya saja di depan artinya dia, kalau ya di depan dan ekornya ada wawununya berarti mereka. Jamak dari dia kan mereka. Berarti mereka akan, 3 huruf aslinya nafaqo, menafkahkan. Masalul ladzina yunfikuna, permisalan orang-orang yang mereka akan menafkahkan amwalakum. Amwalakum, amwal itu jamak dari mal. Mal artinya harta, le amwal berarti harta-harta, hum mereka, fi di dalam, sabilillahi. Sabil artinya jalan. Sabili huruf terakhirnya kasroi, maka dipastikan ini adalah kata benda, artinya jalan Allah. Jadi permisalan orang-orang yang mereka akan menafkahkan harta-harta mereka di jalan Allah. K saja di dalam bahasa Al-Quran memiliki makna K seperti. K seperti, masali sama dengan ini masalu, permisalan, habbatin. Habbatin ini berarti kata benda berjenis perempuan. Habbah itu artinya biji. Biji. Biji-biji. Jadi kamasali habbah, seperti permisalan habbatin biji. Anbatat kata kerja fiil madhi, pelakunya tak di ekor itu disukun, menunjukkan itu adalah hiya, dia. Hiya 3 huruf aslinya nabata. Nabata itu tumbuh. Lek nabati, nabata, nabati tumbuhan. Jadi ini kata serapan dalam bahasa Indonesia. Kata serapan dalam bahasa Indonesia nabata, nabati. Lemak nabati berarti lemak dari tumbuh-tumbuhan. Anbatat, dia telah tumbuh. Sab'a,
7 sanabil. Sanabil artinya tangkai. Jadi sebuah benih yang kemudian tumbuh 7 tangkai. Fi kulli, fi artinya di dalam, kulli setiap, sunbulatin jamak dari sanabil tadi, sumbulatin. Jadi setiap tangkai itu mi'atu 100 habbah, 100 biji. Ini seperti padi berarti nggih. Jadi bijinya kalau ditanam itu kemudian tumbuh 7 tangkai. Yang masing-masing tangkai ini akan tumbuh 100 biji. Wallahu, dan Allah yudha'af. Jadi yudha'af kata kerja fi'il mudhari. Pelakunya adalah dia. Kemudian dha'afa itu maknanya ada 2. Kalau dhaif artinya bisa lemah, bisa jadi juga dha'afa artinya melipat gandakan. Dhaif itu juga dari kata ini dha'ifa, dha'afa. Jadi bisa bermakna lemah, bisa jadi melipat gandakan. Wallahu, dan Allah yudha'ifu, dia melipat gandakan li, bagi man, siapa yang yasha. Kata kerja fi'il mudhari, pelakunya adalah dia akan, sya'a menghendaki. Jadi Allah melipat gandakan dengan lipat ganda yang tidak terukur bagi siapa saja yang dia kehendaki. Wallahu, dan Allah wasi'un, wasi'un maha wasi', luas. Alimun, maha mengetahui. Bisa nggih pemaknanya nggih? Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Permisalan orang-orang yang mereka menafkahkan harta-harta mereka fi di dalam sabilillah, jalan Allah, kamatsali habba, seperti permisalan benih, anbatat, dia telah menumbuhkan 7 sanabil, tangkai, fi di dalam kulli setiap sunbulatin, tangkai itu mi'atu habba. Mi'ah itu 100. Lek 1000 alaf. 100.000 100 mi'ah, 1000 alaf, 100.000 mi'atu alaf, mi'atu alaf, mi'atu alaf. Lek juta, miliun, miliun itu juta, bukan miliar, miliun. Jadi ngoten nggih, wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah dia akan melipat gandakan li, bagi man, siapa yang yasha dia menghendaki. Wallahu, dan Allah wasi'un, maha luas, alimun, maha mengetahui. Jadi kalau dibaca menjadi masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbah. Mengulang lagi niki. Kamatsali habbatin ambatat 7 sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah
wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Ini pelajarannya gini, jadi barang siapa yang menafkahkan harta di jalan Allah, maka sungguh ini permisalannya itu seperti ini, Allah akan melipat gandakan pahala sesuai dengan yasha'a, dia kehendaki. Langsung ke ayat 262. Alladzina, orang-orang yang, alladzina, orang-orang yang, yunfikuna kata kerja fiil mudhari, pelakunya ya di depan, waunun di ekor, berarti mereka akan, tiga huruf aslinya nafaqah, menafkahkan. Orang-orang yang mereka akan menafkahkan amwalahum, amwal berarti harta-harta, hum mereka, fi di dalam, sabilillahi jalan Allah, summa kemudian, la tidak, yutbi'una kata kerja fiil mudhari, pelakunya ya di depan, waunun di ekor, mereka akan, tiga huruf aslinya penting ini, tabi'a mengikuti, tabi'a mengikuti, summa kemudian la yutbi'una, summa kemudian la tidak, mereka itu mengikuti ma apa yang, anfaku kata kerja fiil madhi, pelakunya waw di ekor, mereka telah menafkahkan. Jadi orang-orang yang mereka itu menafkahkan harta-harta mereka di jalan Allah, summa kemudian la tidak, yutbi'una mereka mengikuti ma apa yang anfaku, mereka telah menginfakkan itu, mannan itu sesuatu yang diungkit-ungkit, manan. Wala, wa artinya dan, la tidak juga dengan azan. Azan itu intinya gangguan, sesuatu yang ya dibicarakan terus menerus, disebut-sebut atau dibicarakan terus menerus. Kalau azan sendiri artinya sakit, sakit atau penyakit. Lahum bagi mereka, ajruhum ajr pahala, hum mereka, indi sama, inda atau indi, inda rabbihim di sisi Tuhan mereka. Wala, wa berarti dan, la tidak, khaufun rasa khauf takut, wa dan, la tidak, hum mereka, yahzanuna kata kerja fiil mudhari, pelakunya ya di depan, waunun di ekor, mereka, tiga huruf aslinya hazana bersedih. Jadi mereka itu tidak akan memiliki rasa takut atas diri mereka, walahum yahzanun dan tidak pula mereka yahzanun bersedih hati. Saya ulang dari awal dimaknai,
Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, orang-orang yang yunfikuna mereka akan menafkahkan amwalahum harta-harta mereka di dalam sabilillah, di dalam jalan Allah. Summa kemudian la tidak yutbi'una mereka akan mengikuti apa yang anfaku mereka telah menafkahkan itu dengan manan, menyebut-nyebutnya kembali, wala adzan dan tidak pula dengan menyakiti atau menggunjing. Lahum ajruhum maka la bagi hum mereka ajruhum pahala mereka inda rabbihim indi di sisi rabbihim Tuhan mereka, wala dan tidak ada khaufun khauf takut alaihim atas mereka, wala dan tidak pula hum mereka yahzanun bersedih hati. Ini saya jelaskan karena ayatnya penting terkait masalah sedekah. Jadi barang siapa yang mereka itu telah menafkahkan hartanya, kemudian tidak diungkit-ungkit, tidak menyakiti penerimanya, maka mereka itu pantas mendapatkan pahala. Jika seseorang itu memberikan hartanya di jalan Allah, atau mungkin bersedekah kepada seseorang yang kemudian diungkit-ungkit, yang kemudian diceritakan, yang sampai cerita itu umpomo didengar oleh orang yang menerima ini merasa gak enak, maka ini akan merontokkan pahala sedekah itu. Oleh sebab itu kalau selesai bersedekah, kunci, sudah dikunci, supaya tidak rontok pahalanya itu tadi. Kebanyakan orang sedekah itu umum nih, ketika kita menolong seseorang ataupun bersedekah, lebih khusus kita menolong seseorang, jangan pernah mengharapkan pahala apapun. Bahkan ucapan terima kasih pun gak perlu. Sejatinya manusia itu kalau sudah ditolong lupa. Sudah gak usah dipaidu. Sekali lagi, sejatinya manusia itu kalau sudah ditolong lupa. Alhamdulillah Bu, kalau lupa saja, jadi sudah ditolong lupa saja itu masih alhamdulillah. Karena ada orang-orang yang kalau sudah ditolong malah menikam dari belakang, itu lebih menyakitkan lagi. Jadi oleh sebab itu ketika kita itu bersedekah, sudah benar-benar berusaha lupakan apapun yang pernah dilakukan. Bahkan jangan pernah mengharap balasan apapun dari manusia, walaupun ucapan terima kasih. Ini memang sulit, tapi harus dibiasakan. Karena apa? Tidak semua orang itu mampu untuk berterima kasih, apalagi membalas kebaikan itu. Yang kadang akan menjadi panjenengan atau kita itu merasa muncul kalimat-kalimat biyen elingo lek tak tolong. Nah, kalimat seperti ini pun kalau sampai terdengar orang yang menerima itu juga pasti akan merasa gak enak. Yang itu juga hal-hal seperti ini bisa merontokkan pahala. Jadi sudah diam saja, mintalah dari Allah, gantilah yang lebih baik ya Allah dari apa yang pernah saya berikan. Gak usah mengharapkan dari orang itu. Saestu itu panjenengan sudah sering pasti merasakan orang yang ditolong itu tidak pernah mengucapkan terima kasih, bahkan malah menikam dari belakang. Itu bukan sedikit, tapi banyak sekali. Nah, yang kedua di sini Allah mengatakan bahwa orang-orang yang bersedekah kemudian tidak disebut-sebut dan sudah dianggap lupa, sudah benar-benar mengharapkan pahala dari Allah, maka mereka itu wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak akan pernah merasa takut akan dirinya, karena memang harapannya hanya kepada Allah, sehingga muncul perasaannya saya pernah bersedekah ini, sesuatu yang paling panjenengan cintai, kemudian pasti Allah juga akan membalas saya dengan sesuatu yang baik. Perasaan itu pasti akan muncul, pasti Allah akan membalas dengan balasan yang baik. Tidak mungkin Allah itu mengkhianati panjenengan. Kemudian panjenengan juga tidak akan bersedih hati. Nah, sekarang pertanyaan sebenarnya sedekah itu untuk siapa?
untuk panjenengan sendiri. Saya sering memberikan contoh. Ini saya ulang lagi supaya yang belum pernah mendengar bisa terdengar ya. Seseorang gak pernah sodako, mau wedit gak pernah sodako, berangkat ke pasar kehilangan uang 100.000. Getunnya itu nih, getun itu bahasa Indonesianya apa gitu? Menyesal, atau getunnya itu bisa 7 hari 7 malam dan diceritakan ke tetangga niku tidak selesai ngoten. Uang saya hilang 100.000 ke pasar tadi, ini rencana beli ini tadi gagal udah ngoten. 100.000. Jadi orang yang gak pernah sodako kemudian berangkat ke pasar kehilangan uang 100.000, getunnya itu bukan main ngoten ya. Dirinya menjadi yahzanun ini, menjadi bersedih ngoten ya. Karena tidak mampu menerima beban kehilangan uang 100.000 itu. Tapi panjenengan yang rajin bersodako, seperti panjenengan biasanya sodako 1 juta atau 10 juta ngoten ya. Kemudian berangkat ke pasar kehilangan 100.000. Nun sewu bahasa ini. Kecil, pulang ya sudah, ngoten nggih. Loh hilang duit 1.000, ya sudah. Tidak akan terpikir kembali. Tetap bahagia, dia tetap tidak terasa merasakan sesuatu. Leres. Semakin seseorang itu rajin bersodako, maka seseorang itu menjadikan dirinya terbiasa kehilangan. Dengan terbiasa kehilangan, ya sudah, hidup ini penuh dengan kehilangan. Ya bukan kehilangan uang saja, kehilangan harapan, kehilangan angan-angan, akar begini akhirnya dapatnya begitu kan. Oleh sebab itu jika panjenengan ingin memiliki hati yang kuat, sodako yang sering bersodako, sehingga membiasakan diri untuk terbiasa kehilangan. Dulu nggih saestu. Lah sodako itu tidak selalu dalam bentuk uang lho Bu nggih. Kullu ma'rufin sodakotin. Panjenengan terbiasa di masjid mungkin di kumpulan-kumpulan ngeten selalu kok uang nggak ada nggih, pakai tenaga. Ngoten nggih. Tenaga ndak ada, bisa ngatur tok begini dan begitu ya monggo, pokoknya sodako itu kullu ma'rufin sodakotin, sesuatu yang baik itu pokoknya disebut sodako, tidak harus dalam bentuk kebendaan. Tapi kalau ini tadi, kalau infak nafkah itu dalam bentuk sesuatu kebendaan. Jadi kesimpulannya di sini orang-orang yang rajin bersodako itu sebenarnya kembali kepada dirinya sendiri, menempa diri terbiasa kehilangan. Sehingga orang kalau terbiasa kehilangan, merelakan sesuatu yang hilang. Nah, dalam hidup ini kan hari-harinya ngoten, selalu tidak sesuai harapan. Maka dirinya akan menjadi lebih kuat. Tapi kadang ini Ustaz, ada seseorang sering kehilangan. Ada omongan dari sebelah itu sodakonya kurang. Nah itu bagaimana? Itu sodakonya kurang sodako. Ya tidak juga ngoten nih. Intinya segala sesuatu itu kalau terkait masalah kok hilangnya terus ya, tapi ya ngoten ya, kita kembalikan lagi. Intinya kehilangan itu adalah musibah kan ini. Jadi kan kita bahas dulu bahwa musibah itu adalah untuk menguji kita ngoten ya. Setiap musibah itu adalah sesuatu yang datang dan tidak kita senangi. Dan itu setiap kesabaran dari musibah itu mendatangkan mendatangkan pahala. Dan setiap musibah itu menggugurkan dosa. Makanya sering-seringlah untuk mengucapkan tertimpa seperti itu kok hilang terus ya, terserah orang mengatakan apa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Sudah, Allah akan mengganti yang lebih baik dan memberikan pahala dari kesabaran panjenengan menghadapi musibah itu. Ya walaupun proses ya. Mungkin manusiawi, kalau seseorang niku pasti merasa gelo, itu manusiawi. Tetapi niku tadi kuatnya manusia atau kita itu dilihat dari ketika hentakan pertama ketika musibah itu datang. Jadi ketika musibah itu datang, umpami terkait masalah harta, kehilangan sepeda motor umpami, ya pertama kali menerima berita itulah panjenengan sejatinya seperti apa. Kalau panjenengan tetap tenang, tersenyum, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha.
maka Allah akan mengganti. Itu berarti panjenengan termasuk hamba Allah yang sabar. Tapi kalau gulung-gulung berarti itu perlu belajar lagi. Dan tidak ada yang salah, karena hal-hal sabar itu kan perjalanan hidup ya, tidak bisa didapatkan seseorang dalam waktu 1, 2, 3 bulan, tidak bisa. Ini adalah tempaan diri dalam waktu yang panjang. Jika panjenengan merasa bahwa saya kok seperti itu nih, setiap kali ada musibah kok mesti gulung-gulung atau mungkin emosi. Nah itu berarti menunjukkan bahwa kesabarannya masih rendah atau kurang. Apa yang harus dilakukan? Apakah ini salah? Mboten, tetapi perlu diperbaiki. Terus memperbaiki diri menjadi hamba yang sabar. Sekali lagi, kunci dari ayat ini tadi panjenengan bisa menemukan bahwa sejatinya sedekah atau infak itu adalah untuk menguatkan diri panjenengan sendiri untuk terbiasa kehilangan. Ya, yang contoh yang real nih seperti tadi, kehilangan uang sedikit saja itu kalau orang tidak biasa sedekah niku getunya tidak main-main, sudah getun sekali. Tapi kalau orang biasa sedekah ya kecil. Terus nih, nah, kehilangan itu bukan hanya kehilangan uang ya, kehilangan waktu kadang nih, kehilangan tenaga kadang nih. Yang paling sedih itu kalau kehilangan ingatan. Loh kadang niku tapi hilang ingatan itu perlu loh Bu, nggih. Nggih, yang melupakan hal-hal yang buruk-buruk itu perlu. Kadang itu sampai mikir, ya Allah seandainya memori ini bisa dihapus sedikit saja terhadap hal-hal yang menyakiti saya kan. Jadi kalau iling-iling yang jelek-jelek itu, perbuatan jelek orang lain terhadap kita, itu kepinginnya dihapus saja, ya Allah bisa dihapus supaya tidak mendatangkan yahzanun ini, mendatangkan kesedihan. Jadi kadang lupa itu penting, tapi ya kadang jangan sampai lupa kan katanya. Lek utang jangan sampai lupa, tapi kalau hal yang jelek-jelek itu dilupakan saja. Katanya, jadi sedekah jangan diungkit-ungkit, jangan diceritakan supaya tidak mengurangi pahalanya. Ayat 263 belum dibaca. Nggih, leres belum dibaca lagi. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Potong dulu, kalau panjenengan yang nafasnya pendek sekali jangan ngoyo ya. Tapi kalau memang mengikuti tanda wakafnya boleh. Kalau kuat nih, kalau tidak kuat jangan dipaksa. Tsumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Kalau untuk panjenengan yang nafasnya sudah ngongsroh pendek, boleh dipotong-potong seperti itu. Tapi tetap nih, kalau yang mampu gunakan tanda wakaf sebagaimana mestinya yang ada di Al-Quran. Tapi karena di sini rata-rata sudah lansia semua, nafasnya sudah pendek. Intinya adalah baca Quran jangan maksa, jangan dipaksa. Sehingga Al-Quran itu bacanya bisa dinikmati, tidak menyiksa. Ya lek bacanya 1-2 ayat ya gak apa-apa, tapi lek bacanya 1 juz panjenengan ngoyo terus ngoten kan nggih, akhirnya sangat menyiksa sekali ngoten nggih. 263. Qaulun ini kalau qala yaqulu itu memang maknanya adalah mengatakan, kata benda, kata kerja. Tapi kalau qaulun menjadi kata benda, maknanya menjadi perkataan yang ma'rufun, ma'ruf yang baik, wa dan maghfiratun ampunan, pengampunan, khairun lebih baik. Ini sepertinya apa sudah familiar nggih? Min dari sedaqatin, sedekah, yatba'uha
yatba'u kata kerja fi'il mudhari, pelakunya ya di depan, dia akan mengikuti sedekah itu dengan azan diungkit-ungkit. Jadi perkataan yang baik dan pemberian maaf itu lebih baik daripada sedekah yang diikuti dengan azan mengungkit-ungkit. Wallahu, dan Allah ghaniyun, maha kaya, ghani kaya, maha kaya, halimun, maha penyantun, halim santun. Jadi ini tadi kuncinya adalah perkataan yang baik dan pemberian maaf itu lebih baik. Jadi kalau panjenengan sudah bersedekah kepada seseorang, kemudian orang itu menyakiti panjenengan, tetap katakan perkataan yang baik dan dimaafkan. Karena sesungguhnya sedekah yang kemudian diiringi dengan mengungkit-ungkit itu sesuatu yang merontokkan pahala. Itu seringkali elingo biyen elingo. Gak kurang-kurang aku. Oke, iya. Kalimat itu seringkali terdengar. Sudah diam, kalau sudah sedekah kunci, mintalah ganti dari Allah. Nah, kalau ngutangi bagaimana Bu? Ngutangi sami jadi untuk membesarkan hati panjenengan yang uangnya nyantol-nyantol di sana, katanya. Jika panjenengan memberikan bantuan utang kepada saudara muslim karena memang dalam kondisi kekurangan, katanya, maka panjenengan seperti sedekah setengah dari apa yang panjenengan pinjamkan. Jadi kalau panjenengan memberikan pinjaman kepada seorang muslim karena memang orang itu butuh, maka seperti panjenengan itu bersedekah setengah dari harta yang panjenengan pinjamkan. Kemudian panjenengan, orang itu janji saya mengembalikannya dalam waktu 1 bulan, katanya. Kemudian setelah 1 bulan panjenengan tanya, sudah ada belum uangnya? Belum ada. Ya sudah, bulan depan saja. Jika panjenengan memberikan tangguh waktu kepada orang yang berhutang itu tadi, maka seolah-olah panjenengan telah bersedekah seperti jumlah yang panjenengan hutangkan. Ternyata setelah 2 bulan orang ini pancet, gak punya uang, kondisinya masih kekurangan. Terus panjenengan memberikan pengampunan. Ya sudah, saya ikhlaskan. Asli loh niki nggih, bukan ya wis ikhlas gak tagih maneh aku. Beda dengan kalimat itu kan. Saya ikhlaskan, ndak usah dipikir lagi, sudah mudah-mudahan ndak jadi beban panjenengan, juga mudah-mudahan Allah mengganti saya sebenarnya dengan yang lebih baik, ngoten niku. Maksudnya dengan kalimat yang santun, ngoten tetap memang ikhlas, ngoten niku, enggak usah dibayar wis, ngoten bahasa gampangnya ngoten. Maka panjenengan seolah-olah bersedekah 2 kali lipat dari nilai yang dipinjamkan. Ini adalah penghibur untuk panjenengan yang pengutang untuk panjenengan. Yang diutang itu apakah niat mengulur-ulur atau bayar? Nggih, ya beda lagi, itu bagian berarti itu terkait dengan masalah dosa kan lek ngoten nggih. Jadi ya tetap nanti akan mendapatkan dosa yang itu juga mendapatkan pahala atas kesabaran panjenengan kan ngoten. Ini ceritanya itu maksudnya orang yang utang ini benar-benar butuh, orang utang temenanan ngoten niku kudu beda cerita. Untuk kebutuhan primer kalau yang diceritakan ini, kalau yang itu kan untuk kebutuhan sekunder mungkin lek sing ngoten-ngoten itu nggih. Karena ada misalnya menyerahkan sudah waktunya gitu kayak okay. Kalau memang kondisinya adalah memang kekurangan, tidak punya uang, nah panjenengan kemudian memberikan waktu, yaitu tadi pahalanya, atau panjenengan mengikhlaskan, jadi sedekah meminjamkannya 1 juta, bisa jadi bernilai sedekah 2 juta kan, karena menunggu itu juga
menyakitkan katanya. Wis arep-arep dibayar tibake nggih. Oh, ngoten. Nggih. Pangapunten. Nggih, saya diingatkan. Oh, nggih. Nggih, Bu. Nggih, pangapunten. Cekap semanten, monggo dipun tutup rumiyin kalian doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.